Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nahdu ta'alluma ta'alima al-fadada wal-istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrar fid darin amin. Kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Pada pembahasan sebelumnya kita masih membahas tentang faedah-faedah membaca sholawat yang dinukil dari kitab Hadaikul Anwar fi Sholati Wassalami ala Nabiil Mukhtar. Ini dinukil oleh Sayyid Muhammad di dalam kitabnya Al-Dzakhair Al-Muhammadiyah. Sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya tentang faedah-faedah membaca sholawat, dan pada saat ini kita lanjutkan faedah-faedah membaca sholawat. Termasuk faedah membaca sholawat adalah annaha sababun li syafaatihi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu penyebab orang mendapatkan syafaat Nabi adalah orang yang memperbanyak membaca sholawat. Dalam sebuah hadis disebutkan, inna awlan nasibi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Orang yang paling utama di sisiku, ditafsirkan oleh para ulama, artinya orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku, yang akan mendapatkan syafaat. Nah, orang mendapatkan syafaat ini kan berarti dia ditolong oleh Allah melalui perantara Nabi Muhammad. Ini kan juga bagian dari tawassul ini. Jadi tawasul itu ya diperbolehkan, mencari perantara untuk agar ditolong oleh Allah itu ya boleh-boleh saja. Tahu tawasul? Ya semisal kita berdoa kepada Allah melalui perantara orang-orang soleh, itu namanya tawasul. Salah satu jenis tawasul. Tawasul itu banyak. Ada tawasul kepada orang yang sudah meninggal, ada tawasul kepada orang yang masih hidup, ada tawasul dengan amal-amal soleh. Itu juga bagian dari tawasul yang diperbolehkan. Nah, tawasul itu boleh, bukan tidak boleh. Semua kalau harus minta tolong kepada Allah, ya kenapa kita harus makan? Kenapa tidak langsung, ya Allah saya pengen kenyang tanpa harus makan? Kalau semuanya harus Allah, yaitu semua perantara, semuanya perantara. Dan orang yang mendapatkan syafaat Nabi itu adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepada Nabi. Yang berikutnya termasuk faedah membaca sholawat adalah annaha sababu ghufranidz dzunubi wa satril uyub. Menjadi penyebab dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan aib-aibnya ditutupi oleh Allah. Kalau kita merasa punya banyak aib, punya banyak kekurangan, punya banyak celah, salah satu cara agar aib kita ditutupi oleh Allah, maka dengan kita memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah, insya Allah aib-aib kita itu ditutupi oleh Allah. Karena kalau orang sudah terbuka aibnya itu, ya sudah hilang semuanya. Kebaikan yang selama ini dilakukan mungkin sudah tidak dipandang oleh orang lain kalau aibnya itu terbuka. Jadi sebenarnya kita itu dihormati orang bukan karena kebaikan kita, tapi karena keburukan kita masih ditutupi oleh Allah. Makanya orang mencela itu harus hati-hati. Jangan suka mencela orang, jangan suka menghina orang, karena mereka juga punya lisan dan kita juga punya kekurangan, sehingga mungkin saja mereka membongkar aib-aib kita.
Kalaupun ada orang yang membongkar aib kita, biarkan saja. Semakin dibalas, semakin dia nanti menjadi-jadi. Nah, salah satu cara agar aib-aib kita ditutupi oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat, yaitu dengan kita memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Yang berikutnya, annaha sababun likifayatil abdi ma'ahammahu. Orang yang memperbanyak membaca sholawat adalah bisa menjadi penyebab Allah mencukupi segala kebutuhannya. Segala kebutuhannya akan dicukupi oleh Allah. Bagi siapa? Bagi orang yang memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Ini lagi-lagi tidak akan percaya kalau tidak dibuktikan. Tidak akan percaya kalau tidak dibuktikan. Orang baca sholawat itu dicukupi oleh Allah, perkara dunianya, apalagi perkara akhiratnya, itu pasti itu. Orang yang baca sholawat akan ditolong oleh Rasulullah, ditolong pada waktu yang begitu sangat genting. Masa iya tidak ditolong pada saat di dunia yang sangat ringan sekali di hadapan Allah, sangat kecil sekali di hadapan Allah. Itu orang yang baca sholawat akan dicukupi segala macam kebutuhannya di dunia, segala macam kebutuhannya di dunia. Yang berikutnya, termasuk faedah membaca sholawat adalah annaha taqumu maqamas shadaqah. Orang baca sholawat itu sama dengan orang itu bersedekah. Jadi sedekah itu tidak hanya terbatas dengan uang, harta, perhiasan, bukan. Tapi sedekah itu umum. Man lahu malun falyatasaddaq bimalih. Orang yang punya uang, ya sedekahnya silakan dengan pakai uang. Wa man lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatih. Orang yang punya kekuatan, sedekahnya pakai kekuatan, artinya bantu-bantu orang dengan tenaga. Itu juga bagian dari sedekah. Wa man lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmih. Barang siapa yang punya ilmu, ya dia sedekah dengan ilmunya. Sedekah itu tidak hanya terbatas pada uang. Kalau sedekah hanya terbatas pada uang, kasihan orang yang tidak punya uang. Dan nilai sedekah itu tidak dinilai dari nominal. Nilai sedekah itu tidak dinilai dari nominal. Semisal ada orang sedekah, satunya sedekah 1 juta, satunya sedekah 100.000. Secara hitung-hitungan matematika lebih besar mana? 1 juta dibanding yang 100.000. Tapi bisa jadi dalam ukuran sedekah yang sesungguhnya, bisa jadi yang 100.000 ini jauh lebih besar. Waktu itu ada satu cerita, Syekh Abu Bakar bin Salim, salah satu kakeknya Habib Umar itu, beliau setiap hari itu ngasih makan sekitar 300 orang setiap hari. Saking kayanya beliau, Syekh Abu Bakar bin Salim, saking kayanya. Kemudian beliau bilang, saya punya saudara di Tarim. Syekh Abu Bakar bin Salim ini tinggalnya di Inat. Itu kira-kira perjalanan 2 jaman begitu. Saya sering ke sana juga, terutama waktu Ramadan sering saya ke sana. Saya punya saudara di Tarim, dia lebih dermawan daripada saya. Didatangi itu sama orang-orang tamunya Syekh Abu Bakar bin Salim itu. Padahal Syekh Abu Bakar bin Salim ini hampir tiap hari itu nyembelih kambing sekitar 100-an. Saking kayanya itu. Datang ke saudaranya yang di Tarim. Kemudian setelah nyampe, dikasih apa? Dikasih suguhan apa? Dikasih suguhan setengah buah kurma. Dikasih suguhan setengah buah kurma dengan air. Kemudian orang ini bilang, katanya lebih dermawan, tapi kok cuma disuguhi setengah kurma daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini sudah langsung dijawab sama beliau itu, saudaranya yang di Tarim itu. Orang Tarim itu banyak yang kasyaf. Saya sering merasakan seperti itu. Pernah juga saya ceritakan itu, waktu itu bulan Ramadan, saya mau pergi ke satu masjid di daerah kota Tarim, di Masjid Jami waktu itu. Saya dari asrama saya
jalan kaki, pas ada taksi lewat dihampiri, ya kan kerja dia, mau naik ke taksi, ya saya naik saja karena memang bawa uang waktu itu. Kalau udah bawa uang ya tidak naik, ya ini naik. Ini di dalam hati saya waktu itu ya, ini supir taksi ini puasa apa enggak ya, siang-siang naksi seperti ini, apalagi di Tarim tuh cuacanya luar biasa, panasnya luar biasa. Saya pertama kali nyampe sana itu bibir pecah-pecah, keluar darah, kaki ini juga sama, panas pokoknya. Saya bilang seperti itu di dalam hati saya, ini sopir taksi ini puasa apa enggak ya, panas-panas seperti itu masih kerja. Itu di dalam hati saya. Jarak sepersekian detik itu langsung dijawab, saya ini puasa, saya kerja untuk cari nafkah. Kamu puasa apa enggak? Saya ditanya seperti itu sama supir taksi itu. Ya mungkin karena orang puasa itu mestinya enggak gampang suudzon sama orang. Saya langsung, ternyata benar orang Tarim banyak yang kasyaf itu, tahu sebelum dikasih tahu. Dan bukan cuma sekali dua kali seperti itu saya itu. Cuma mereka itu suka menyembunyikan diri, tidak menampakkan tentang kelebihannya sendiri. Beda kayak kita itu. Kita itu kalau kenal sama orang baru itu walaupun tidak ditanya sudah memperkenalkan diri, saya ini begini. Beda betul itu. Padahal kalau menurut rumus tasawuf, semakin orang itu menyembunyikan dirinya sendiri, semakin dia terkenal. Ini agak sulit untuk dicerna akal ya. Semakin orang menyembunyikan diri itu justru semakin terkenal. Diibaratkan di situ seperti orang menanam biji, semakin dipendam maka nanti tumbuhnya semakin bagus. Beda dengan ketika langsung ditaruh di atas bumi, di atas tanah, itu beda nanti. Bisa jadi tidak tumbuh sama sekali. Tapi ini sesuatu yang mungkin agak susah untuk dipahami orang, tapi memang kenyataannya seperti itu. Wali-wali itu rata-rata menyembunyikan, tapi tetap ketahuan. Ya Hamid, siapa, Habib Soleh Tanggul, itu rata-rata menyembunyikan semuanya kewaliannya itu. Tapi justru semakin disembunyikan semakin ketahuan. Kita ini sudah diviralkan diri sendiri, tapi tidak viral-viral. Beda dengan mereka. Nah, kenapa Mbak Diana kok ketawa? Saya lanjutkan yang tadi. Sedekah itu, nilai sedekah tidak bisa dinilai dengan nominalnya. Waktu di Tarim disuguhi cuma setengah buah kurma. Nah, dijawab sama saudara Syekh Abu Bakar bin Salim ini, saya ini lebih dermawan daripada saudara saya. Kok bisa lebih dermawan? Saya cuma punya satu buah kurma. Dan ya saya sedekahkan ini setengah, berarti kan separuh dari kepunyaan saya. Sedangkan Syekh Abu Bakar bin Salim itu hartanya banyak, itu cuma seberapa itu, segitu itu. Jadi orang sedekah itu tidak usah pesimis. Oh saya cuma nyumbang semisal 10.000. Bisa jadi yang 10.000 karena kamu cuma punya uang 15.000 itu bernilai besar dibanding yang 1 juta dia punyanya 1 miliar. Ya kecil sebenarnya, sangat kecil sekali. Apalagi dia niatnya tidak ikhlas, tambah lebih kecil lagi. Justru kadang-kadang amal itu semakin kita merasa bahwa amal kita itu kecil, semakin besar nilainya di hadapan Allah. Semakin kita merasa bahwa amal yang kita lakukan adalah besar, menjadi kecil di hadapan Allah. Itu ingat itu. Jadi tidak usah pesimis, tidak usah kecil hati ketika mau melakukan hal-hal yang kecil. Bisa jadi yang kecil itu yang bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah. Satu contoh, Imam Ghazali. Imam Ghazali itu seorang ulama besar, pengarang kitab Ihya Ulumuddin yang 4 jilid itu, yang isinya ribuan hadis yang pada saat ini banyak dikritiki oleh kelompok-kelompok sebelah itu, banyak hadis-hadis dhaif. Dia kok tahu hadis dhaif? Paling ngelacaknya juga pakai mesin komputer. Sedangkan Imam Ghazali itu menulis dari otaknya sendiri, dari hafalannya sendiri. Kok bisa-bisanya mengkritik Imam Ghazali? Sekaliber Imam Ghazali yang begitu sangat luar biasa, banyak ribuan hadis, bahkan puluhan ribu hadis dihafal. Nah, Imam Ghazali itu pernah
Suatu hari waktu beliau sudah wafat, ada salah seorang soleh yang mimpi bertemu dengan Imam Ghazali. Wahai Imam, apa yang diperlakukan oleh Allah kepadamu? Imam Ghazali menjawab, amal-amalku semuanya tidak ada yang dipandang oleh Allah, termasuk aku ngarang kitab, ibadahku yang ratusan rakaat, zikir, istighfar, semuanya tidak dipandang oleh Allah, kecuali ada satu amalan. Waktu itu saya sedang ngarang kitab, sedangkan waktu itu saya mau nulis karangan kitab. Orang dulu itu kalau nulis pakai pulpen yang dicelup pakai tinta. Jadi pulpen ada di sini tinta, wadah tinta, terus dicelup seperti ini. Waktu itu sebelum saya mencelup pulpen saya ke tinta ini, ternyata ada lalat yang hinggap di sini. Akhirnya Imam Ghazali tidak jadi mencelupkan pulpennya ke tinta itu. Kenapa? Karena mungkin ini lalat ini sedang minum, sedang kelaparan, sehingga dibiarkan. Nah, sebab satu amalan yang kecil itulah aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak usah meremehkan amal-amal yang kecil. Bisa jadi yang kecil itu justru yang bernilai besar di hadapan Allah. Kadang-kadang untuk orang itu kalau nyumbang besar itu kadang-kadang terkena penyakit, pamer, riya, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, sehingga menjadikan amalnya tidak diterima oleh Allah. Kadang-kadang juga ada orang itu nyumbang kalau namanya tidak disebut, marah-marah. Ada juga tipe orang seperti itu. Ada juga orang itu yang nyumbang dari hamba Allah. Itu juga kadang-kadang bermasalah, tidak mau disebut. Kenapa kok tidak mau disebut? Ya karena mungkin nominalnya kecil, sehingga dia malu. Kita tidak usah malu dengan hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil menurut kita kecil bisa jadi besar menurut Allah. Yang berikutnya, jadi sedekah itu tidak hanya terbatas pada uang. Nah, orang membaca sholawat itu juga bagian dari sedekah. Apalagi orang baca sholawat itu juga bagian dari berbakti kepada kedua orang tua. Kok bisa dikatakan berbakti kepada kedua orang tua? Karena orang ketika baca sholawat, nanti ada malaikat yang akan melaporkan sholawat itu kepada Rasulullah. Malaikat akan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini sholawatnya Fulan bin Fulan. Disebut nama orang yang bersholawat dan juga disebut nama orang tuanya. Berarti secara tidak langsung anak yang membaca sholawat kepada Rasulullah mengharumkan nama orang tuanya di hadapan Rasulullah. Tidak usah jauh-jauh ya. Semisal ada anak sekolah atau ada anak kuliah, kemudian pertemuan wali murid begitu, kemudian dipanggil, ini namanya Siti binti Aminah misalnya, meraih juara 1, peringkat 1. Kemudian dengan wali murid bernama ini, betapa orang tuanya itu senangnya luar biasa, diharumkan namanya cuma di kalangan orang-orang biasa. Apa tidak lebih bangga orang tua itu ketika namanya diharumkan di hadapan Rasulullah? Caranya bagaimana? Dengan orang itu membaca sholawat kepada Rasulullah. Nah, ini orang membaca sholawat sama seperti orang sedekah. Yang berikutnya termasuk manfaat dan faedah membaca sholawat adalah annaha sababun liqada'il hawaij. Bisa menjadi penyebab hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Semakin hajatnya penting, semakin banyak baca sholawat. Semakin penting, semakin banyak, ditambahi terus, menyesuaikan dengan penting dan seberapa besar hajatnya. Semakin besar ditambahi jumlah dan bilangan bacaan sholawat. Tapi semisal orang yang sudah ditakdir oleh Allah, semisal sudah umurnya cuma sampai sekian, ya sudah tidak bisa, walaupun baca sholawat kayak apapun, sudah tidak bisa kalau sudah waktunya. Yang berikutnya, termasuk faedah membaca sholawat adalah annaha sababu zakatil musolli wa taharati lahu. Bisa menjadi penyebab orang tersebut membersihkan
dari harta-hartanya. Harta-hartanya itu akan menjadi bersih dengan membaca sholawat, dan juga dirinya, hatinya juga menjadi bersih dengan membaca sholawat. Kenapa kok bisa bersih hatinya? Karena di dalam hatinya ada nama Nabi Muhammad. Kemudian yang berikutnya, termasuk faedah membaca sholawat adalah sababun litabsyiril abdi bil jannati qabla mautihi. Bisa menjadi penyebab orang tersebut diberi kabar gembira, diperlihatkan surga sebelum kematiannya. Orang yang istiqomah baca sholawat itu pasti akan diperlihatkan surga sebelum beliau mati. Saya pernah mendengar satu cerita, orang Besuki, istrinya Ki Halimi. Tahu Ki Halimi? Sudah wafat kan ya? Sudah wafat. Sebelum wafat masih belum ada yang tahu tentang keistiqomahannya beliau baca sholawat. Tapi setelah wafat baru ada salah satu putrinya yang cerita. Dan ini saya baca di storynya menantunya Ki Halimi, Habib Abu Bakar Al-Qadri itu. Ternyata istrinya Ki Halimi ini punya keistiqomahan setiap hari baca sholawat 10.000 kali. 10.000 kali. Jadi tidak mau ngomong apapun kalau belum selesai 10.000 kali. Dan wafatnya luar biasa. Yang tahlil banyak. Orang itu baru diketahui nilainya seperti apa kalau sudah wafat. Lihat waktu wafat itu berapa banyak orang yang datang, padahal tidak diundang. Waktu 7 hari waktu itu saya hadir karena saya yang ditunjuk untuk baca Yasin waktu itu. Persiapan dari tuan rumah itu kalau tidak salah itu 150 berkat, karena 7 hari biasanya ada berkatnya. Ternyata jumlahnya membeludak separuh lebih, sekitar 300-an lebih. Jadi tuan rumah kewalahan. Ya karena memang orang baik ya seperti itu. Dan itu katanya memang pesannya itu sebelum beliau wafat pernah berpesan, nanti kalau saya wafat iringi dengan hadrah. Ini hal yang tidak biasa, kayak orang nikahan itu. Karena saya ingin bertemu dengan Rasulullah diiringi dengan hadrah. Ya biasa, luar biasa itu orang banyak baca sholawat itu. Dan wafatnya dalam keadaan baik, bisa tanya sendiri, bisa cari tahu informasinya, dalam keadaan baik. Istiqomah baca sholawat 10.000 kali. Jangan kan 10, 100 kadang. Kadang-kadang jarang. Ya kalau kita mau berpikir secara cerdas. Kadang-kadang kita ini dikatakan bodoh ya, iya. Coba ya, ngomong ngecemes sampai sejam 2 jam itu kok betah itu ya. Pak Capa itu. Betah sejam 2 jam itu. Giliran baca sholawat 10 menit saja tidak kuat. Bukan tidak kuat, tidak mau menguatkan dirinya sendiri untuk bisa kuat baca sholawat. Giliran gosip sampai berbusa-busa itu kuat. Sejam 2 jam itu. Giliran baca sholawat yang sudah jelas ada manfaatnya itu, ya mungkin tidak kuat ininya ya, tidak kuat godaannya. Sehingga tidak jadi baca sholawat. Orang baca sholawat, istiqomah baca sholawat, kata kuncinya itu istiqomah banyak baca sholawat, pasti dia akan melihat surga sebelum dia memasukinya. Makanya orang istiqomah baca sholawat itu banyak yang matinya dalam keadaan tersenyum. Ya sudah dipanggil-panggil sama penduduk-penduduk surga itu, jadi dia senyum, matinya sangat indah. Yang berikutnya, termasuk manfaat baca sholawat ini, sebagian ada yang sama, kalau yang sama tidak saya sebutkan karena ada di pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Termasuk faedah membaca sholawat adalah sababun annaha sababun litadzkiri ma nasiyahul musalli alaihi, litadzkuri ma nasiyahul musalli alaihi. Baca sholawat itu bisa menjadi penyebab orang yang lupa bisa ingat. Kalau orang lupa terhadap sesuatu, banyak baca sholawat itu biasanya ingat.
Misal kayak ada orang mau ngomong, ini kebiasaan orang Tarim yang bagus, yang perlu untuk kita tiru. Kadang ada orang ngomong, mau cerita itu kadang-kadang lupa. Kadang-kadang lupa, saya mau ngomong apa ya. Kalau orang Tarim tuh, shallu ala Nabi Muhammad gitu. Orangnya semuanya baca sholawat. Akhirnya jarak beberapa detik begitu, langsung, oh iya saya mau ngomong ini. Ini karena memang baca sholawat itu bisa menguatkan memori otak kita untuk mengingat-ingat yang hilang. Tapi tidak usah diingat-ingat kenangan yang hilang. Tidak usah, itu bahaya itu. Karena bisa menyakitkan itu. Nah, sebenarnya kenangan itu tidak menyakitkan. Yang menyakitkan adalah ketika gagal untuk melupakan. Kan iya? Benar Mbak Diana? Tidak usah diingat-ingat kenangan itu. Kenangan yang menyakitkan. Kalau kenangan-kenangan yang bagus ya bagus, bisa menghadirkan kita. Misal saya teringat kenangan-kenangan saya waktu masih di Tarim, ya bagus, berarti bisa menyambungkan rohani dengan mereka-mereka, itu bagus. Yang berikutnya, termasuk faedah membaca sholawat adalah annaha sababun litibil majlisi wa alla ya'uda ala alihi hasratan yaumal qiyamah. Bisa menjadi penyebab harumnya sebuah majlis. Majlis itu kalau di dalamnya ada bacaan sholawat, maka majlis tersebut adalah majlis yang harum, yang wangi. Dan nanti orang tersebut tidak akan sengsara pada hari kiamat. Orang istiqomah baca sholawat itu pasti wangi, baunya harum. Itu bagi sebagian orang akan tahu bahwa dia istiqomah baca sholawat. Dan ketika sesama ahli sholawat itu bertemu, nanti ada semacam magnet yang seakan-akan saling tarik menarik, bisa mendekat itu. Karena orang itu akan bertemu dengan sesuai dengan frekuensinya sendiri. Kalau orangnya yang tidak baik, ya nanti ketemu orang yang tidak baik gitu. Yang penting punya niatan, saya pengen berubah menjadi baik. Nanti insya Allah akan dipertemukan dengan orang-orang baik. Akan menjadi majelis yang baunya sangat wangi. Pernah ada satu hari di Tarim itu, pernah ada salah seorang ulama yang melihat ada satu rumah di Tarim yang begitu sangat bercahaya. Rumah-rumah yang lain biasa. Kemudian setelah diteliti, ternyata satu rumah itu istiqomah untuk banyak baca sholawat, sehingga rumahnya terlihat dari luar itu sangat bercahaya. Tidak usah takut orang yang banyak baca sholawat itu akan dicukupi oleh Allah. Tidak usah takut. Rasulullah yang menjadi penanggung jawabnya itu Rasulullah. Tidak usah takut orang banyak baca sholawat. Mau kebutuhan apapun, yang penting istiqomah, intinya istiqomah. Apalagi ini semuanya kayaknya sudah mau nikah semua. Istiqomah baca sholawat. Kuncinya istiqomah banyak baca sholawat. Jangan cuma sedikit, nanggung banget gitu. Kita itu kerja ya dari pagi sampai sore dengan bayaran yang cuma segitu, kita rela. Nah kita baca sholawat dengan bayaran yang lebih berharga dari itu, kita tidak sanggup. Nah kita mestinya harus berpikir secara cerdas. Bukan cuma bayaran ratusan ribu, tapi syafaat Nabi, dan juga dicukupi kebutuhan-kebutuhan dunianya. Kita ini sebenarnya bukan karena karena keyakinannya yang kurang. Masa iya? Belum dicoba kok masa iya? Coba dulu. Belum dicoba. Yang berikutnya termasuk faedah membaca sholawat adalah annaha sababun linafyil faqri anil musalli alaihi sallallahu alaihi wasallam. Baca sholawat itu bisa menjadi penyebab akan dihindarkan dari kefakiran. Berarti kebalikannya, orang yang baca sholawat akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaya, kalau minta kepada Allah itu jangan ya Allah saya pengen jadi orang kaya. Tapi diminta kepada Allah itu ya Allah saya pengen jadi orang yang hatinya merasa cukup. Kenapa? Karena banyak orang yang kaya tapi masih merasa
kurang. Kaya dalam bahasa Arab itu ghani. Ghani itu artinya tidak butuh. Semakin orang tidak butuh, maka semakin dia kaya. Banyak orang kaya tapi masih kurang terus. Berarti dia termasuk orang yang paling miskin karena merasa kurang. Tapi kalau orang merasa cukup, apalagi minta ini cukup, ya alhamdulillah. Semuanya cukup itu. Cukup saja. Cukup di sini, cukup di sana, cukup di mana-mana. Alhamdulillah, insyaallah istiqomah baca sholawat semuanya dicukupi oleh Allah. Tidak usah khawatir. Keyakinannya butuh ditambah itu. Yang berikutnya termasuk faedah membaca sholawat adalah annaha tanfi anil abdi ismal bukhli ida sulli alaihi inda dzikrihi. Orang baca sholawat itu bisa menghilangkan predikat bakhil bagi orang yang ketika disebut namanya dia tidak mau sholawat. Jadi kata Rasulullah, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang yang paling pelit, orang yang paling kikir sedunia itu adalah orang yang ketika namaku disebut dia tidak mau baca sholawat kepadaku. Itu orang yang paling pelit sedunia. Kok bisa dikatakan pelit? Orang baca sholawat itu modal apa sih? Ngeluarkan uang? Enggak. Butuh tenaga banyak? Enggak. Ngeluarkan apa? Enggak ada. Ya cuma tinggal baca sholawat. Karenanya kalau ada orang semisal bilang Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, baca sholawat. Baca sholawat. Giliran artisnya dipanggil teriak-teriak, giliran nabi yang dipanggil diam saja. Logika dari mana itu? Kamu mau sehisteris apapun ketika artis idola dipanggil, bisa yakin bahwa dia bisa nolong kamu di akhirat? Ya mungkin saja, tapi kemungkinannya kecil. Tapi kalau yang kita sebut namanya adalah nama Nabi Muhammad, ya pasti bisa nolong kita. Saya ada satu cerita, ini cerita nyata, saya sendiri yang ngalami waktu itu. Pernah satu hari saya itu masuk di satu masjid di Tarim, namanya Masjid As-Segaf. Masjid As-Segaf ini didirikan oleh Syekh Abdurrahman As-Segaf. Syekh Abdurrahman As-Segaf ini luar biasa, punya putra yang semuanya jadi wali kutub. Salah satunya Syekh Umar Al-Mukhdar, ada Syekh Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, Syekh Abu Bakar As-Sakron, semuanya jadi wali. Semuanya jadi wali kutub. Putranya Syekh Abdurrahman As-Segaf ini. Saya pernah suatu hari masuk di Masjid As-Segaf. Masjid As-Segaf ini terkenal masjid Al-Quran, sehingga orang yang menghafalkan Al-Quran di situ lebih cepat hafalnya dan lebih susah lupanya. Waktu itu ketika beliau bangun masjid, dihadiri oleh 4 imam di setiap tiangnya. Masjid itu kan segi 4 kan ya. Setiap tiangnya ada imam, 4 imam. Ada yang mengatakan imam 4 madhab, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Ada yang mengatakan 4 khulafaur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Satu-satu tiang. Dan di mihrabnya ada Rasulullah. Yaitu pada saat beliau bangun, bukan masjid biasa. Waktu itu saya itu masuk ke satu masjid di Masjid As-Segaf itu. Waktu masuk tiba-tiba di situ sudah ada orang yang sudah sepuh begitu. Kemudian saya ditanya dengan bahasa Arab pastinya, kamu tahu siapa pendiri masjid ini? Ya saya jawab, Syekh Abdurrahman As-Segaf itu. Kemudian beliau tanya lagi, Abdurrahman bin siapa, bin siapa, bin siapa? Ya, saya tidak tahu, karena panjang nanti. Saya tidak tahu, tidak hafal. Langsung beliau jawab. Beliau itu Syekh Abdurrahman bin. Dijawab sampai kepada Rasulullah, dan pada saat beliau menyebut nama Rasulullah tiba-tiba menangis dengan begitu sangat keras, dengan begitu sangat histeris. Sampai hati saya itu seakan-akan digedor-gedor dengan kecintaan seorang yang sudah tua kepada Nabi. Orang ini benar-benar gila ini. Gila kepada Rasulullah.
Sampai menyebut nama kekasihnya saja langsung sampai nangis menjerit. Sampai seperti itu, saking cintanya kepada Nabi. Jadi apapun yang mengingatkan kepada kekasihnya semuanya itu indah. Sampai air matanya pun menjadi air mata yang indah. Gak usah jauh-jauh kepada Nabi ya. Orang cinta misalkan perempuan kepada laki-laki, nyebut namanya saja kadang bisa meneteskan air mata ketika sudah lama tidak ketemu. Ini Rasulullah ini langsung seperti itu. Ini pernah saya tulis di Facebook ini. Jadi orang yang bakhil itu adalah orang yang ketika disebut nama Nabi tapi dia tidak mau membaca salawat kepada Nabi. Ini sebenarnya ada hadisnya. Waktu itu ini sebagai penutup. Jadi masih nanti ada bagian yang kelima. Ini bagian yang keempat ini. Masih banyak. Kemungkinan ada sampai 6 bagian nanti. Jadi waktu itu ini sering kali saya sampaikan. Waktu itu Sayyidah Aisyah sedang menyulam baju di kamarnya malam-malam. Tiba-tiba di tengah-tengah beliau menyulam baju, lampunya mati. Kan belum ada listrik waktu itu. Lampunya mati, padam sehingga jarumnya itu jatuh. Sayyidah Aisyah bingung nyari karena gelap. Di mana jarumnya? Mau melanjutkan menyulam baju tidak bisa. Hanya tiba-tiba di tengah Sayyidah Aisyah mencari jarum yang sedang hilang itu, Rasulullah datang. Berdiri di depan pintu kamarnya Sayyidah Aisyah. Tiba-tiba seisi kamar langsung terang benderang. Ada banyak cahaya. Langsung itu. Ya betul, anta syamsun anta badrun, itu betul itu. Kalau kata kelompok sebelah ya berlebihan itu. Masa Rasulullah dikatakan matahari rembulan itu. Ya kan tidak pernah ngopinya kurang. Bukan karena ngajinya. Kalau ngajinya jelas kurang. Waktu itu langsung bercahaya kamar ini, sehingga Sayyidah Aisyah bisa menemukan jarum yang jatuh itu. Kemudian Sayyidah Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, betapa indahnya wajahmu." Kemudian Rasulullah berkata kepada Sayyidah Aisyah, "Wailun liman la yarani yaumal qiyamah ya Aisyah." Sungguh celaka orang yang tidak bisa memandang wajah indahku besok pada hari kiamat wahai Aisyah. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wa man la yarauka yaumal qiyamah ya Rasulullah?" Siapakah orang yang tidak bisa melihat wajah indahmu besok pada hari kiamat wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Yaitu orang yang ketika namaku disebut dia tidak mau membaca sholawat kepadaku, maka dia tidak bisa melihat wajah indahku besok pada hari kiamat. Kita mau mandang wajahnya siapa waktu itu? Tidak ada wajah yang indah selain wajahnya Nabi. Tidak ada. Wajahnya kita itu suram, gelap. Ya, kalau istilah orang sini sordep itu. Sumpek kadang-kadang lihat itu. Tidak ada wajah yang seindah wajahnya Nabi. Waktu itu kita mau melihat wajahnya siapa? Tidak ada. Kenikmatan yang paling indah yang pertama adalah bisa bertemu dengan Allah, yang kedua adalah bisa memandang wajah Rasulullah. Karenanya para wali banyak yang minta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga, bukan karena kenikmatan surga, tapi di dalamnya ada kenikmatan yang paling indah, ada Rasulullah. Seperti salah satu syairnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, "Fi jannatin ma saqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama." Aku sebenarnya tidak tertarik untuk masuk surga, tapi di dalamnya karena ada Rasulullah sehingga aku menginginkan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Cukup sampai di sini saja, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.